Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen Ratnasari Dia Utami, selaku dosen mata kuliah pembelajaran IPS SD. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 kelas 5E yang terdiri dari saya Nur Hanifah sebagai moderator, Octavia Indrayati sebagai presentator pertama, Nur Puji Astuti sebagai presentator kedua, Diana Rizky Afitaulandari sebagai presentator ketiga, dan saya sendiri Nur Hanifah sebagai presentator keempat, serta Ageng Riasti sebagai presentator kelima. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengajaran berbasis konsep dan inquiry. Bagaimana strategi pengajaran konsep, langkah-langkah pembelajarannya, apakah ada kelebihan dan kekurangan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Pengajaran berbasis konsep dan inquiry. Konsep dan pengajaran berbasis inquiry terdiri dari penalaran dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan dan jenis bukti lainnya, dan biasanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Selanjutnya adalah konsep pengajaran. Strategi pengajaran konsep dikembangkan untuk membantu siswa mencapai dan membentuk pemahaman konseptual, serta untuk mempraktikkan jenis pemikiran dan penalaran tertentu. Ada dua pendekatan dasar yang dipakai dalam pengajaran konsep. Yang pertama adalah pendekatan direct presentation atau presentasi langsung, dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan konsep attainment atau pencapaian konsep. Sifat-sifat konsep. Ada 5 sifat konsep. Yang pertama, konsep-konsep itu sendiri dapat ditempatkan ke dalam kategori-kategori. Yang kedua, konsep dipengaruhi oleh konteks sosial. Yang ketiga, konsep memiliki definisi dan label. Yang keempat, konsep memiliki atribut-atribut kritis. Dan yang terakhir, konsep memiliki atribut-atribut non-kritis. Selanjutnya, perencanaan dalam pengajaran konsep. Ada 5 tahap dalam merencanakan pengajaran konsep. Yang pertama adalah memilih konsep. Yang kedua, memutuskan pendekatan yang akan dipakai. Dua pendekatan ini merupakan pendekatan direct presentation atau presentasi langsung, yaitu dengan menerapkan rule to example process atau guru dalam mendefinisikan sebuah konsep yang diikuti dengan pemberian contoh dan bukan contoh. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konsep attainment atau pencapaian konsep, yaitu dengan menggunakan example to rule process, yaitu guru mula-mula memberikan contoh dan non-contoh tentang suatu konsep, kemudian siswa menemukan atau mencapai konsep itu sendiri melalui proses penalaran induktif. Tahap yang ketiga adalah mendefinisikan konsep. Contoh, konsep pohon dapat didefinisikan sebagai tumbuhan yang hidup selama bertahun-tahun dan memiliki sebuah batang tubuh yang tunggal dan berkayu. Tahap yang keempat adalah menganalisis konsep. Setelah sebuah konsep dipilih dan didefinisikan dalam kaitannya dengan atribut-atribut kritisnya, konsep itu perlu dianalisis untuk mencari beberapa contoh dan bukan contohnya. Tahap yang kelima merupakan memilih dan mengurutkan berbagai contoh dan bukan contoh. Tahap yang terakhir adalah graphic organizer atau konseptual web. Baik, terima kasih Octavia selaku presentator pertama. Lalu bagaimana prosedur pembelajaran inquiry itu sendiri? Mari kita simak penjelasan dari presentator kedua. Kepada Nur Puji, saya persilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry. Nah, sebenarnya ada banyak sekali variasi pembelajaran yang berbasis inquiry, namun sebagian besar memiliki sintaks yang dapat dibagi menjadi 6 fase, yaitu diantaranya ada penjelasan tentang penyelidikan proses, penyajian masalah untuk diselidiki, proses dengan diakhiri langkah-langkah yang membantu siswa untuk menghasilkan dan menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan yang valid. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki
beberapa prosedur pembelajaran inquiry, yaitu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan kegiatan awal yang dapat membina suasana pembelajaran atau yang dapat menciptakan iklim pembelajaran. Yang selanjutnya adalah merumuskan masalah, yaitu persoalan yang mengandung teka-teki. Jadi permasalahan nanti adalah permasalahan yang dapat ditemukan jawabannya, sehingga mengundang minat peserta didik untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah jawaban sementara dari sesuatu yang sedang kita kaji. Yang selanjutnya ada mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini merupakan aktivitas menjaring informasi untuk menemukan jawaban dari permasalahan kita yang awal tadi. Yang selanjutnya itu adalah menguji hipotesis. Nah, dalam kegiatan menguji ini merupakan kegiatan mengumpulkan jawaban berdasarkan data yang telah kita temukan di langkah sebelumnya. Yang terakhir yaitu adalah kegiatan merumuskan kesimpulan. Jadi dalam kegiatan merumuskan kesimpulan ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan temuan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dapat disambungkan dengan permasalahan yang peserta didik temukan di awal tadi. Dan peran guru di sini adalah untuk menunjukkan data-data mana yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan siswa di awal tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Nurpuji selaku presentator kedua. Kemudian, apakah ada faktor pendorong dan faktor penghambat peserta didik dalam mencapai hasil belajar? Mari kita simak penjelasan dari presentator ketiga. Kepada Diana Rizky Afita Wulandari, saya persilakan. Menghadapi pola waktu tunggu kelas dan lingkungan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran pengajaran konsep dalam pendekatan pencapaian konsep dan pengajaran inquiry dicapai terutama melalui dua, yaitu dialog dan diskusi. Yang kedua, guru sebagai motivator. Peran ini sangat penting karena mampu membantu kelancaran diskusi kelompok. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi tapi tidak memberikan jawaban. Yang ketiga ada pola wacana tradisional. Pengamatan selama beberapa tahun telah mengidentifikasi pola wacana tradisional yang ditemukan di beberapa besar ruang kelas, seperti pola air. Biasanya terjadi dalam pengaturan seluruh kelas dan memiliki 3 fase. Yang pertama, inisiasi. Di sini guru mengajukan pertanyaan tentang pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, siswa merespon, lalu siswa mengangkat tangan atau dipanggil, lalu siswa menjawab atau tidaknya. Yang ketiga, evaluasi. Guru mengevaluasi respon dengan pujian, mengoreksi respon, atau menjawab pertanyaan sendiri. Waktu tunggu dan penghargaan sebagai variabel instrumen saat ini, aturan waktu tunggu 3 detik sudah cukup dikenal. Namun, banyak contoh dapat ditemukan di mana tidak diikuti dan di mana guru tidak memberikan siswa mereka waktu yang cukup untuk berpikir atau merespon ketika saat ditanya oleh gurunya. Sebagai guru, kita dapat mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki situasi ini. Kita dapat berlatih menunggu setidaknya 3 detik sampai perilaku ini menjadi hampir otomatis. Konsep dan pengajaran berbasis inquiry adalah bahwa bukan rincian di sekitar strategi khusus yang signifikan, tetapi pergeseran perhatian guru ke aspek yang berbeda dari pengajaran dan pembelajaran. Prinsip-prinsip pada pembelajaran inquiry. Yang pertama, bertujuan pada pengembangan intelektual. Ini berfokus bagaimana cara agar siswa terus berpikir saat pembelajaran. Tentunya pada pembelajaran inquiry, hasil yang didapatkan oleh peserta didik nantinya berbentuk intelektual yang bisa digunakan saat diperlukan pada kehidupannya. Yang kedua, saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan guru dan siswa yaitu interaksi yang bisa menjadikan mereka lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, selalu bertanya. Guru biasanya membuat kelompok diskusi saat proses pembelajaran. Tujuannya agar mereka bisa memecahkan suatu permasalahan dan saling bertukar informasi. Yang keempat, berpikir kritis.
Dengan berpikir kritis juga mereka lebih cepat dalam mengembangkan intelektual mereka selama belajar di sekolah. Yang kelima, belajar dengan terbuka. Guru harus dapat membaca situasi psikologis peserta didiknya agar mereka bisa terbuka dalam belajar. Terima kasih penjelasannya Diana. Selanjutnya, saya sendiri Nur Hanifah menjadi presentator keempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis seorang peserta didik dalam mengklasifikasi, mengamati, meminimalkan kesalahan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Keterampilan tersebut dapat diterapkan oleh seorang siswa dalam pembelajaran. Sedangkan untuk kekurangan dari model pembelajaran inquiry sendiri yaitu mempersyaratkan suatu proses persiapan kemampuan berpikir dan kurang efektif untuk mengajarkan siswa dengan jumlah yang banyak. Kemudian, bagaimana implementasi pembelajaran berbasis inquiry ini di dalam kelas? Mari kita simak penjelasan dari presentator kelima. Kepada Ageng Riasti, saya persilahkan. Yang pertama yaitu hambatan untuk mengajar siswa bagaimana berpikir, yaitu model pembelajaran inquiry mengandalkan suatu kesiapan berpikir, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan berpikir lambat dan bisa kebingungan dalam berpikir luas. Yang kedua, tidak efisien, khususnya untuk mengajar siswa yang berjumlah besar. Harapan-harapan dalam model pembelajaran ini dapat terganggu oleh siswa-siswa dan guru-guru yang telah terbiasa dengan pengajaran tradisional. Selanjutnya yaitu sulit menerapkan model ini karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan metode ceramah dan tanggung jawab. Kemudian pembelajaran dalam menggunakan strategi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan kognitif serta mengabaikan aspek keterampilan, nilai, dan sikap. Dan yang terakhir yaitu kebebasan yang diberikan kepada siswa tidak selamanya bisa dimanfaatkan secara optimal dan sering terjadi siswa kebingungan. Selanjutnya yaitu capaian dari pembelajaran inquiry ialah pengajaran konsep adalah model yang ampuh untuk membantu siswa mempelajari konsep baru, memperluas pemahaman mereka tentang konsep yang sudah mereka ketahui, dan mengembangkan keterampilan berpikir. Kemudian, pengajaran berbasis inquiry adalah model yang dikembangkan untuk menanamkan pengajaran keterampilan berpikir dan menalar dengan konten pengajaran. Ini dapat digunakan penyelidikan ilmiah seperti sains, ilmu sosial, dan beberapa aspek sejarah dan humaniora. Kemudian, keberhasilan pelajaran inquiry agak bergantung pada kepatuhan yang agak ketat pada sintaks model yang mencakup fase untuk menanyakan dan menguji hipotesis, menyelidiki dan mengeksperimen, membangun dan merevisi penjelasan. Dan yang terakhir yaitu baik konsep dan pengajaran berbasis inquiry membutuhkan pola wacana kelas dan lingkungan yang memberikan siswa waktu untuk berpikir dan yang dicirikan oleh kepercayaan dan kebebasan inquiry konten materi. Tetapi sebaliknya bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual yang berfungsi sebagai landasan berpikir tingkat tinggi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pengajaran berbasis konsep dan inquiry. Akan tetapi, sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya menyampaikan sebuah kesimpulan. Pembelajaran inquiry merupakan aktivitas siswa untuk menyelesaikan permasalahan matematis
Hal ini bermanfaat untuk menambah kecerdasan dan penalaran seorang siswa. Dengan penalaran yang bagus, daya kreatif untuk mengembangkan menerapkan sebuah konsep atau ide akan semakin terrealisasikan. Jadi, bisa dikatakan siswa belajar menggunakan model ini, maka mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik pengucapan ataupun perbuatan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.